Pada slide ini, kita membahas threshold tuning dalam praktik. Threshold tuning berarti memilih batas probabilitas yang paling sesuai dengan tujuan penggunaan model. Secara umum, banyak model menggunakan threshold default 0,5. Namun, nilai ini tidak selalu optimal untuk semua kasus. Jika tujuan utama adalah menaikkan recall, maka threshold dapat diturunkan. Dampaknya, lebih banyak kasus positif akan ditemukan, tetapi precision mungkin menurun. Pendekatan ini cocok untuk screening medis atau penentuan prioritas bansos karena kita ingin meminimalkan kasus penting yang terlewat. Sebaliknya, jika tujuan utama adalah menaikkan precision, maka threshold dapat dinaikkan. Prediksi positif menjadi lebih akurat, tetapi recall mungkin turun. Ini cocok untuk fraud detection atau investigasi manual. Intinya, model yang sama dapat menghasilkan keputusan berbeda hanya karena threshold yang digunakan berbeda. Pada slide ini, kita membedakan 3 bentuk utama dalam klasifikasi, yaitu klasifikasi biner, multikelas, dan multilabel. Klasifikasi biner digunakan ketika hanya ada 2 kemungkinan label, misalnya macet atau tidak macet, positif atau negatif, layak atau tidak layak. Jenis ini paling umum digunakan dan sering menjadi dasar dalam pembelajaran klasifikasi. Selanjutnya, klasifikasi multikelas digunakan ketika target memiliki lebih dari 2 kelas, misalnya risiko rendah, sedang, dan tinggi. Pada jenis ini, model harus memilih satu kelas terbaik dari beberapa pilihan. Berbeda dari keduanya, klasifikasi multilabel memungkinkan satu data memiliki lebih dari satu label sekaligus. Contohnya, sebuah berita dapat masuk kategori ekonomi dan politik secara bersamaan. Perbedaan ini penting karena memengaruhi pemilihan algoritma, metrik evaluasi, dan strategi encoding label. Pada slide ini, kita membahas perbedaan antara probabilitas dan label akhir dalam model klasifikasi. Pada tingkat lanjut, mahasiswa perlu memahami bahwa keluaran model tidak hanya berupa keputusan akhir seperti positif atau negatif, tetapi juga dapat berupa probabilitas. Probabilitas menunjukkan seberapa yakin model terhadap prediksinya. Misalnya, 2 data sama-sama diprediksi positif, tetapi satu memiliki probabilitas 0,551 dan yang lain 0,96. Keduanya masuk kelas positif, tetapi tingkat keyakinannya sangat berbeda. Probabilitas 0,51 berarti model hampir ragu karena dekat dengan batas keputusan, sedangkan 0,156 menunjukkan keyakinan yang jauh lebih kuat. Informasi probabilitas berguna untuk prioritisasi intervensi, penyesuaian threshold, dan komunikasi risiko kepada stakeholder. Dengan begitu, keputusan menjadi lebih fleksibel dan informatif. Pada slide ini, kita membahas probability calibration atau kalibrasi probabilitas. Dalam model klasifikasi, probabilitas yang dihasilkan tidak selalu benar-benar mencerminkan peluang nyata. Ada model yang mampu mengurutkan risiko dengan baik, tetapi angka probabilitasnya belum tentu akurat. Misalnya, model memberikan skor 0,8, tetapi pada kenyataannya hanya 60% kasus dengan skor tersebut yang benar-benar positif. Ini menunjukkan adanya masalah kalibrasi. Kalibrasi penting ketika probabilitas digunakan untuk keputusan bertahap, seperti menentukan siapa yang perlu diperiksa lebih lanjut, siapa yang mendapat prioritas, atau berapa besar risiko yang harus ditanggung. Dalam bidang kredit, asuransi, dan kesehatan, probabilitas yang tidak terkalibrasi dapat menyesatkan keputusan. Karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa model akurat belum tentu menghasilkan probabilitas yang langsung dapat dipercaya. Pada slide ini, kita membahas pembagian data menjadi training set, validation set, dan test set. Pembagian ini penting agar proses evaluasi model tidak bias. Training set digunakan untuk melatih model agar dapat mempelajari pola dari data. Validation set digunakan untuk memilih hyperparameter, membandingkan beberapa model, serta menentukan threshold yang paling sesuai. Sementara itu, test set hanya digunakan pada tahap akhir untuk mengukur performa model secara objektif. Banyak kesalahan terjadi ketika data uji digunakan berulang kali untuk mengatur model. Jika mahasiswa terus mengutak-atik model berdasarkan skor test set, maka secara tidak langsung model sedang belajar dari data uji. Akibatnya, hasil evaluasi terlihat terlalu optimistis dan tidak mencerminkan performa sebenarnya pada data baru. Karena itu, pemisahan data harus dilakukan secara disiplin. Pada slide ini, kita membahas cross-validation sebagai standar evaluasi model. Cross-validation penting digunakan ketika ukuran data terbatas, karena metode ini membantu memberikan estimasi performa model yang lebih stabil dan lebih adil. Cara kerjanya adalah dataset dibagi menjadi beberapa bagian atau K-fold, biasanya 5 atau 10 fold. Setiap fold akan digunakan satu kali sebagai data validasi, sementara fold lainnya digunakan sebagai data pelatihan. Proses ini dilakukan bergantian sampai semua fold pernah menjadi data validasi. Setelah itu, hasil performa dari seluruh fold dirata-ratakan. Dengan cara ini, model tidak hanya dinilai dari satu pembagian data saja. Mahasiswa perlu memahami bahwa cross-validation bukan sekadar memanggil fungsi cross-fault score, tetapi juga cara untuk mengurangi risiko evaluasi yang bias.
Pada slide ini, kita membahas stratified sampling pada data yang tidak seimbang. Ketika dataset memiliki class imbalance, pembagian data tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika pembagian dilakukan tanpa menjaga proporsi kelas, ada kemungkinan satu fold memiliki sangat sedikit kelas minoritas, bahkan tidak memiliki kelas minoritas sama sekali. Akibatnya, evaluasi model menjadi tidak valid dan hasil performa bisa bias. Dengan stratified sampling, setiap fold tetap mempertahankan proporsi kelas yang mirip dengan dataset asli. Misalnya, jika kelas positif hanya sedikit, maka setiap bagian data tetap diusahakan memiliki perwakilan kelas positif. Cara ini membuat evaluasi menjadi lebih adil, stabil, dan representatif untuk semua kelas. Mahasiswa perlu memahami bahwa kualitas evaluasi tidak hanya ditentukan oleh algoritma, tetapi juga oleh desain eksperimen. Pada slide ini, kita membahas dua masalah penting dalam machine learning, yaitu overfitting dan underfitting. Underfitting terjadi ketika model terlalu sederhana, sehingga gagal menangkap pola penting dalam data. Akibatnya, performa model buruk, baik pada data training maupun data validasi. Sebaliknya, overfitting terjadi ketika model terlalu kompleks dan terlalu mengikuti detail data training, termasuk noise atau pola yang sebenarnya tidak penting. Model seperti ini biasanya memiliki performa sangat baik pada data training, tetapi buruk ketika diuji pada data baru. Kondisi terbaik adalah good fit, yaitu ketika model mampu menangkap pola utama secara seimbang dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Dalam proyek klasifikasi, mahasiswa perlu membandingkan performa training dan validasi untuk mendeteksi apakah model terlalu sederhana, terlalu kompleks, atau sudah cukup seimbang. Pada slide ini, kita membahas hyperparameter tuning, yaitu proses memilih pengaturan model yang paling sesuai agar performanya optimal. Setiap algoritma machine learning memiliki hyperparameter yang memengaruhi kompleksitas dan hasil prediksi. Contohnya adalah kedalaman pohon pada decision tree, jumlah pohon pada random forest, nilai regularization strength, atau learning rate pada gradient boosting. Hyperparameter tuning tidak boleh dilakukan secara coba-coba tanpa aturan, melainkan harus sistematis. Salah satu pendekatannya adalah grid search, yaitu mencoba semua kombinasi hiperparameter yang telah ditentukan. Cara ini komprehensif, tetapi bisa lambat jika ruang pencarian besar. Pendekatan lain adalah randomized search, yang mencoba kombinasi secara acak dan biasanya lebih efisien. Tujuan tuning bukan hanya mencari skor tertinggi, tetapi memahami konsekuensi setiap pilihan terhadap bias, variance, dan kemampuan generalisasi model. Pada slide ini, kita membahas feature engineering, yaitu proses merancang fitur agar data menjadi lebih informatif bagi model klasifikasi. Banyak proyek klasifikasi gagal bukan karena algoritmanya lemah, tetapi karena fitur yang digunakan kurang mampu menangkap pola penting dalam data. Feature engineering dapat dipahami sebagai seni sekaligus sains dalam membentuk representasi data yang lebih bermakna. Pada kasus kredit, rasio cicilan terhadap pendapatan sering lebih berguna dibanding pendapatan mentah, karena rasio tersebut lebih langsung menggambarkan kemampuan bayar. Pada kasus kesehatan, kombinasi BMI dan lingkar perut dapat memberi sinyal risiko metabolik yang lebih kuat. Pada kasus bansos, indikator kerentanan rumah tangga bisa dibentuk dari akses sanitasi, kepadatan hunian, dan status pekerjaan. Jadi, fitur yang baik sangat menentukan kualitas keputusan model.